gue ngeliat ke bawah ini kayak udah ada banyak orang gitu bang, kayak pengen bawa dia nih, pengen nyambut dia. Nah nggak lama kemudian itu ada suara minta tolong bang. Kita semua tuh denger, semuanya kita denger kayak tolong. Ya banyak lah. Gue samperin, gue goyang-goyangin badan, gue peluk. Lu kemana aja? Gue tadi lihat lu digotong, dimandiin, didandanin. Dia nggak jawab bang, nggak jawab sama sekali. Nah pas gue peluk, gue gini-gini, lu kemana? Akhirnya udah tuh dia jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah ya SWT. Oke teman-teman di rumah, pada kesempatan ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang jauh-jauh dari kampung Melayu ya? Iya. Iya. Amit, apa kabar Amit? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Dan cerita panjang lah kita bisa sampai sini ya. Iya. Setelah melewati beberapa stasiun kereta api. Tadi gue mau turun Buaran men, bukan Klender. Emang apa? Ya gue jarang naik kereta men. Oh. Nah tadi gue jemput Hamid dan alhamdulillah sekarang gue udah sama dia. Tadi udah ngopi-ngopi. Nah sekarang lagi sibuk apa nih Mit? Ya ngonten paling biasa. Konten, terus bantu orang tua, Iya. tidur ya. Iya. Bener. Dan lu ada channel YouTube juga nih sekarang nih. Ada, ya baru bikin lah, baru-baru. Namanya apa tuh? Hamid Misteri. Hamid Mystery Man, HM, HNM ya. Iya. HNM biasa baju nih Mystery Man. Itu mengupas tentang apa ya tuh di Mystery, Hamid Mystery? Sama, urban legend, pendakian mistis, Dengan mistis. sejarah, profesi horor gitu. Ya pokoknya yang pasti cerita mistis lah ya. Iya. Dan semoga ada hikmah setiap cerita itu lah ya. Betul. Oke Mit, kalau boleh tahu nih, pada kesempatan kali ini lu mau cerita tentang apa sih poinnya? Waktu itu ini di Gunung Munara ya. Oke, kisi-kisinya dulu aja. Kisi-kisinya ya temen gue ya hilang lah gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi intinya Hamid akan cerita tentang pendakian di Gunung Munara. Tahun berapa tuh Mit? 2010. Tahun 2010. Oke teman-teman, sekali lagi buat teman-teman jangan lupa langsung ke channelnya Hamid Mystery, jangan lupa like, jangan lupa subscribe karena dukungan kalian sangat membantu kita semua para channel horor untuk semakin semangat membuat konten buat kalian semua. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja nih dengerin cerita dari Hamid. Anak putu dan istana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab ono sing duwe cilaka manusiaku bakal sedo. Oke teman-teman, kita langsung denger aja nih cerita Hamid. Ada apa sih sebenarnya di pendakian 2010 di Gunung Munara Hamid ini? Langsung aja nih Mit. Gimana tuh Mit ceritanya? Waktu tahun 2010 itu tepatnya bulan puasa bang. Ramadan lah ya. Gue sama temen gue nih berdua, tetangga, temen kecil lah ya. Dia datang ke rumah gue dengan ya bawa masalah gitu yang banyak banget di hidup dia. Dia cerita dia pengen ke gunung yuk, ke gunung. Akhirnya gue ajak lah ke gunung daerah Bogor aja gitu, yang pendek-pendek. Lagi bulan puasa, gue sebut lah Gunung Munara. Nah selang 3 hari kemudian lah ya,
itu gue dipanggilnya sama dia, suruh ke rumahnya. Dan gue kaget bang, kok dia bawa baju banyak banget. Bawa dia tuh jadi carrier nih, ukuran 65 liter lah. Itu baju dia semua. Baju tok. Baju semua, nggak ada apa-apanya, baju, celana, pokoknya baju-baju dia dah dibawa. Pakaian lah ya. Iya, gue tanya, kok lu bawa banyak banget? Ini kita nggak sampai berhari-hari kali, nggak nyampe ya berapa hari sih paling. Kita tektok aja, buka puasa di atas Gunung Munaras itu. Ya dia ngomong, gue puyeng banget lah, gitu. Gue puyeng, gue udah capek banget. Sampai orang tuanya ini ngomong, ibunya lah ya, nggak tahu tuh mau kemana dia, nggak mau balik lagi kali ke rumah, kata si ibunya. Temen gue jawab lah, iya gue udah capek banget nih, kayak capek hidup lah gitu, pengen refreshing, pengen ke gunung. Ya siapa tahu gue tinggal di sono lah, bahasa dia begitu. Dan dia ngomong kayak yaudah yuk berangkat. Hari itu juga berangkat, motoran lah ya berdua gue. Nyampe sono itu masih siang karena gue berangkat pagi. Di situ gue nyampe Dohor lah ya, Dohor. Terus gue nyantai-nyantai dulu, ngobrol sama orang setempat, sama tukang warung. Mulai pendakian itu gue sejam setengah 3. Ditanya dia sama ibu-ibu warung ini, kok bawa baju banyak banget, mau kemana emang? Temen gue kayak, nggak apa-apa bu, pengen bawa baju banyak aja gitu. Gue nggak jawab dong. Ya udah kita lanjut jalan tuh, kan masih kayak gunung kan nggak terlalu tinggi ya, cuman treknya ini mantep. Itu gue mulai trek jam setengah 3. Jalan lah gue, masih kayak rumah-rumah warga nih, masuk perkampungan, perkebunan. Pokoknya itu di situ kayak kebun-kebun pohon bambu lah banyak. Di pohon bambu itu gue ngomong nih, awas hati-hati di sini serem banget. Emang iya pak? Kira gue giniin, iya kalau kata orang tua zaman dulu nih, kata emak gue, di pohon bambu ini di bawah kayak di atas banyak banget anak kecil yang diumpetin sama kolong wewe. Kata gue, emang iya pak? Coba gue pengen dong diumpetin. Dia bilang kayak gitu. Ya gue pikirin dia udah saking banyak banget masalah kali, jadi ngomongnya tuh ngelantur. Ya udah dong gue giniin, lu apaan sih? Gak usah yang aneh-aneh lah. Duduklah di situ gue berdua. Kan belum puasa tuh, gue puasa nih, dia juga awal puasa. Akhirnya dia bawa rokok, nawarin gue rokok. Mit, gue bawa rokok nih dari rumah, lu mau rokok gak? Enggak, gue puasa. Orang gue niatnya mau buka puasa di atas puncak. Ya udah dah, gue nggak puasa, capek banget, gue lapar, aus. Yang rokok tuh, nyemil juga, makan cemilan kan gue bawa tuh, nyemil, terus minum air lah, minum air aqua. Setelah dia habis kayak batalin puasa itu, gue langsung cabut jalan lagi. Gue ngelewatin di situ ada goa lah pokoknya, ada kayak batu-batu. Gue terobos terus tuh. Nyampe gue di kayak pos gitulah ya, pos 1 bisa disebutnya, saung. Curhat nih temen gue, sambil nangis-nangis ke gue, curhat buat pokoknya tentang kehidupannya dia lah. Kayak gue kayak nggak guna banget gitu. Maksudnya beban masalah gue ini berat banget, Mit. Gue udah nggak kuat, segala macem lah dia sampai nangis-nangis. Gue pikir kan emang gue tahu banget keluarganya juga ya, dan gue ngerasa tuh kayaknya berat banget ujian dia nih. Dia selalu di apa-apa masih sama keluarganya ini. Bilang gue pengen tinggal di sini aja lah kalau bisa, sama warga gitu, jadi petani kayak apa kayak bantu-bantu. Akhirnya gue giniin, ya lu nggak usah tinggal di sini lah gitu, daripada ntar ujung-ujungnya malah nyusahin, kecuali lu ngontrak atau gimana. Udah tuh di situ gue lanjut jalan lagi bang. Itu pokoknya kisaran jam 4:30 lah, jam 4 pokoknya mau jam 5, 4:30 jam 5 jalan lagi tuh. Jadi sebelum puncak nih bang, kan ada jalur nih, dia nunjuk di sebelah kanan kayak turunan gitu bang. Gue dipanggil tuh. Gue dipanggil sama siapa sih gitu.
Pas gue nengok itu emang bener ada bang, itu tuh sosok perempuan kayak manggil-manggil dia gitu, tapi dia nggak manggil gue, manggil ke temen gue doang. Nah dia pengen nyamperin dong, akhirnya gue tarik, lu nggak usah aneh-aneh lah, ayo lanjut jalan. Apaan sih lu, gue dipanggil, dia pengen ngajak gue tinggal di situ kali, dia bilang kayak gitu kan. Oh, gue tambah bahaya nih, omongannya makin ngelantur. Udah tuh gue ajak lanjut jalan, dia gue suruh paling depan, ayo ikutin jalur aja. Nyampe lah gue di kayak udah mau muncak banget nih, kan pakai webbing tuh ke puncaknya, batu-batu puncaknya. Udah tuh di situ gue nyampe puncak itu yang gue tahu tuh pokoknya seinget gue 15 menit sebelum azan maghrib. Nah gak lama kemudian gue nyampe lah, terus pas banget gue kayak udah nyampe, gue istirahat, gue nikmatin pemandangan, gak lama azan. Ya udah gue batalin puasa gue dulu kan, belum puasa, gue batalin, gue minum. Di situ gue kok kayak apa sih, mikir gitu, bengong aja. Gue juga bengong kayak dalam hati nih, dia bakal pulang bareng gak sih sama gue udah punya pikiran kayak gitu. Terus pas gue nengok, jadi kan gue duduk nih, dia ya kan sambil duduk di batu itulah puncak, gue sambil ngerokok nyemil, gue bengong tuh. Gue ngeliat ke bawah ini kayak udah ada banyak orang gitu bang, kayak pengen bawa dia nih, pengen nyambut dia. Kira gue nengok lah ke dia, gue ajak ngobrol, lu nggak usah tinggal di sini, nggak usah tinggal sama warga kan, ntar lu malah nyusahin, gue bilang kayak gitu. Udah lu ikut pulang gue aja. Lagi juga orang tua atau keluarga nggak selamanya galakin lo, begituin tuh. Dia diem, bengong aja. Pokoknya itu gue lihat tatapannya udah kosong banget bang, udah kosong, udah ya pokoknya bengong-bengong dah. Diajak ngomong tuh nggak disaut sama dia, nggak dijawab omongan gue. Akhirnya tanpa berlama-lama, udah kan, gue udah beres ngerokok, gue udah beres nyemil, minum, ayo cabut yuk. Nah di situ dia gue suruh duluan bang, dia bilang ayo, jawab tuh dia. Ya udah dia gue suruh duluan, ya udah duluan lu. Dia juga sama mundur sambil bawa carrier itu yang berat banget. Udah kan, gue juga mundur jalan, dan selama gue turun itu mundur, gue nggak nengok kanan kiri belakang ataupun ke bawah gitu bang. Jadi gue ke kaki gue ke atas, kaki gue atas gitu aja, fokus. Nah pas gue udah lepas nih webbing, udah nyampe bawah, itu gue nengok dia itu udah nggak ada. Di situ gue bingung kan, gue bener-bener bingung banget tuh. Ya udah tuh di situ gue kayak gue harus turun dulu nih, harus turun ke warga, ntar biar laporan atau gimana. Gue turun itu ya kisaran jam 6:30 lah ya, gue turun itu gelap dong. Gue pakai senter kepala, gue sama pakai apa? Senter tangan lah. Gue jalan, tiba gue di yang pos 1 itu saung. Nah di situ gue istirahat nih bang, kayak ngerebain badan lah, selonjorin, dan gue bawa apa sih namanya, carrier-nya dia. Jadi pas dia nggak ada itu, yang gue liat cuman carrier doang. Jadi ya udah gue bawain dong, gue seret-seret sampai itu, berat banget bang. Jadi carrier dia ini gue buat pala gue lah, gue rebahin badan, gue selonjorin kaki. Itu gue kan, gue nggak tidur sih, kayak merem aja lah gitu, istirahat. Tiba-tiba pas gue melek lagi, ya bangun lah ya, itu kok gue udah beda tempat. Itu udah bener-bener beda tempat banget, bukan di Gunung Munara itu, bukan tempat yang gue tahu, tapi kayak rumah-rumah panggung kanan kiri lah, tengahnya ini luas banget, tanah merah lah, ada sawah, ada pegunungan juga ada, kayak pemandangan gitulah. Terus gue telusurin dong, gue bangun, gue bingung tuh lah, kok ini beda tempat sih, kata gue, ini gue di mana? Gue telusurin kanan kiri ya rumah-rumah panggung lah, rumah-rumah gubuk gitu, dari bilik. Terus gue jalan ada kayak apa sih, istana gitu ya bang. Jadi istana ini bener-bener zaman dulu banget lah. Di situ tuh gue kayak bener-bener masuk labirin lah gitu bahasanya, jalurnya tuh. Nah gue liat di ujung ini ada temen gue bang, temen gue lagi digotong-gotong, tapi pakai ini ya. Jadi dia tuh tiduran bang digotongnya. Dia digotong, dibawa kayak ke, bahasanya ini jamban lah yang gue tahu, kayak tempat pemandian orang dulu tuh, bawa aja sungai. Nah di situ dia diturunin di samping jamban itu,
dia dimandiin bang di atas kayak balai gitu. Dia sambil, tapi dia keadaan hidup, sadar lah gitu ibaratnya. Gue panggilin tuh pak, temen gue mau dibawa kemana, balikin temen gue. Dan temen gue tuh nangis manggilin gue juga sambil nangis kan, gue bener-bener nangis tuh, tolong dong jangan gituin temen gue. Gue sampai nyaksin bang, dia bangun, dibangunin, dia digotong lagi. Terus pas nyampe banget depan kayak rumah gubuk itu bang, ya bukan istana ya, yang tadi gue bilang itu istana, dia dibawa, terus dia dibawa ke rumah kayak rumah apa sih, luas, ibarat rumah orang dulu lah. Di depannya itu dia didudukin di bangku, dia didandanin pakai adat-adat kayak adat-adat Jawa lah. Gua dia didandanin nih bang, kayak pokoknya semua didandanin lah, dibedakin segala macem. Gue ngamuk tuh, temen gue mau dibawa kemana, balikin temen gue, jangan gitu. Gue marah-marah kan, temen gue ini sambil nangis terus aja bang, nangis tuh. Ya udah tuh akhirnya gue terus ngamuk, balikin temen gue sambil nangis tuh, sambil ya pokoknya kejer lah nangis gue, namanya temen gue kan. Akhirnya gue pengen samperin nih, gue lari, ada yang nepak gue dari belakang. Udah gak usah disamperin. Pas gue nengok, nenek-nenek nih bang, ya berwujud lah gitu. Akhirnya gue nengok, udah gak usah disamperin, sambil ditepak tuh. Kamu pulang aja, gak usah ngikutin dia, jangan disamperin juga. Tempat kamu sama dia itu udah beda, dia udah jadi warga sini. Gue bingung dong, ya nggak mungkin lah gitu, dia teman saya gitu. Udah kamu pulang sana. Gue suruh pulang dong. Akhirnya ya udah tuh gue ditarik ini, gue sana pulang. Gue sambil liatin mukanya ini kan, ya gue inget dong mukanya kayak gimana, pakai baju tuh kayak kemben lah gitu. Ya udah gue cabut. Nah pas bangun gue sadar itu, gue keadaan masih ngerebak gitu bang. Di tempat awal yang di pos 1 itu. Kata gue, lah gue langsung duduk kan, kok gue di sini lagi gitu. Tapi gue sadar ama yang gue lihat tuh temen gue tuh kayak di iniin, di segala kayak ini itu mandiin, dan gue tahu. Tapi kok pas gue disuruh pulang itu, gue tiba-tiba gue duduk, terus gue sadar di situ juga tempat awal itu. Ya udah dong, gue langsung bangun, gue bingung banget. Gue langsung pakai carrier dia nih. Kalau diseret kan lama tuh, jadi gue pakai carriernya, DP gue taruh depan. Ya gue jalan sendirian tuh, gue harus nyampe bawah dulu. Udah tuh akhirnya turun dong, gue ngelewatin kayak goa gitulah, semacam goa. Gue ngeliat sebelah kanan itu di batu tuh, ada batu kan. Di situ ada kakek-kakek, tapi nggak ngomong, ngeliatin gue jalan aja udah. Ya udah gue bilang pas di gua itu. Iya, gue bilang permisi dong di sebelah kanan gue. Dia nggak ngomong. Ya udah gue bilang misi, gue lanjut jalan. Nah terus gue tiba di tempat yang perkebunan ini nih, sebelum perumahan warga, pohon bambu lah. Oh, bambu ya. Iya, banyak tuh pohon bambu. Di situ gue ketemu temen gue lagi bang. Gue seneng dong, gue langsung lari nyamperin dia di deket pohon bambu itu bang, yang lebat banget lah pokoknya. Gue samperin, gue goyang-goyangin badannya, gue peluk. Lu kemana aja? Gue tadi lihat lu digotong, dimandiin, didandanin. Dia nggak jawab bang, nggak jawab sama sekali. Nah pas gue peluk, gue gini-gini, lu kemana? Akhirnya udah tuh dia jalan lagi, dia nggak jawab bang, nggak jawab sama sekali. Pas gue gue gini nih, gue pegang ininya kan, pundak kanan kiri gue pegang. Dia langsung balik badan masuk ke sela-sela pohon bambu itu bang. Dia nggak ngomong sama sekali. Dia masuk, gue pengen ikutin dong. Pas gue pengen ikutin, lu mau kemana? Gue pengen narik dia nih, gue udah pengen masuk juga. Akhirnya gue ditepak, dari belakang. Kayak ditepak, ditarik juga sih, badan gue ngikut. Gue nengok, kok nggak ada siapa-siapa. Nah di situ kayak ada ngomong nih, tapi gue nggak tahu. Udah pulang aja. Bahaya. Ya udah dong. Akhirnya gue tarik napas kan. Ya udahlah, gue turun. Udah tuh gue turun. Pokoknya gue harus nyampe rumah warga dulu dah, biar enak. Di situ gue ya lumayan lari lah ya, cepet jalannya. Nyampe lah gue di rumah-rumah warga. Gak lama kemudian gue tiba di tempat gue awal nih, kayak warung-warung gitu, tempat gue singgah di situ.
Ditanya dong sama ibu-ibu yang penjaga warung ini, yang punya warung. Temennya kemana? Kok malam banget gitu. Jadi tuh gue nyampe bawah tuh kisaran jam 10-an lah. Temennya kemana? Kok malam banget? Ada tasnya doang. Temennya nggak ikut turun. Gue diem kan, gue sambil nangis lah, gue di situ nangis, terus gue taruh carrier, gue duduk. Kenapa nangis? Coba ceritain aja. Pas gue mau cerita, jadi gini bu, ada tuh ya sesepuh itulah, ibaratnya kayak kuncen gitu ya, umurnya udah hampir mau 80 yang gue inget tuh. Dateng, gue di elus-elus sih pundak gue, udah sabar, tenang cerita, tenang dulu, ceritain dari awal, tenang dulu, gue dikasih minum dulu, ya udah tuh. Ceritalah gue, jadi gini bah, bu, itu masih berdua ya, belum rame. Waktu sebelum saya kesini tempat ini ke Munara, saya tuh sama teman saya saya nemenin teman saya buat kayak refreshing lah gitu, karena dia tuh hidupnya banyak banget masalah gitu. Dia curhat sama saya tentang kehidupannya dia, tentang keluarga, tentang diri dia sendiri. Dan dia bawa baju banyak banget dari rumah. Dari rumah pun dia bilang udah apa sih, biarin gue pengen tinggal di sono gitu. Nah bapak itu si abah ini lah terus gue suruh masih cerita tuh. Ya udah gue lanjut nih bang cerita. Iya nyampe lah di sini bah kemarin itu. Kemarin tadi pagi. Tadi sore. Sampai. Nah kita jalan dong bah sekitaran jam 2:30. Nah di pohon bambu itu bah, yang perkebunan bambu itu kan ada tuh bah. Iya di situ serem tuh katanya. Banyak lah penunggunya. Di situ ada kayak wewe gombel katanya gundurwo gitu kan, gue nggak tahu ya. Nah di situ saya ngomong nih tempat serem. Saya bilang ya zaman dulunya lah. Terus teman saya bilang boleh tuh gue diumpetin. Kan gue ngomongin soal kolam wewe. Akhirnya saya giniin bah, udah lu nggak usah aneh-aneh, lanjut jalan. Di situ dia batalin puasa dia juga bah, terus kita lanjut jalan. Nah di pos 1 itu dia kayak curhat nih bah sama saya, curhat jadi-jadinya dia nangis, dia capek banget katanya, dia ngomong pengen pulang. Ya bahasa dia tuh gue pengen pulang lah, udah capek banget gitu. Kan gue bingung nih pulang kan, apa dia pulang kemana atau gimana. Lanjut lagi tuh bah, kita di jalur itu sebelum nyampe puncak dia ketemu perempuan bah, katanya dipanggil suruh nyamperin si perempuan itu. Dan saya lihat emang bener ada perempuan, terus dia nyamperin, enggak bah saya tarik. Akhirnya saya lanjut ke puncak, nyampe saya ke puncak bah, alhamdulillah beberapa menit lagi sebelum azan. Nah di puncak itu saya tuh kayak kayak ngerasa kok sedih banget gitu. Saya sampai ngomong dalam hati dia gue balik bareng dia apa enggak ya gitu, bisa nggak ya gue balik bareng dia sampai pulang bareng gitu, maksudnya sampai rumah dengan selamat bareng, main bareng lagi. Nah pas saya lihat ke bawah bah, itu banyak banget orang itu yang kayak apa sih, jadi tuh orang bukan numpuk, jadi kayak dibikin jalur 2 tuh, kayak dibuka jalan. Nah saya pikir itu kok kayak nyambut temen saya banget, karena natapnya ini bukan ke saya seolah-olah kayak bodo amatin lah. Dan teman saya ini selalu dipanggilin. Akhirnya saya fokus ke teman saya nih, gitu kan, gue bilang udah yo lu pulang yo, lu nggak usah tinggal di sini. Yang ada lu malah nyusahin, yang tadi gue bilang kayak gitu. Itu nggak dijawab sama sekali. Akhirnya dia tuh tatapannya udah kosong banget, udah celong banget lah mukanya, kayak udah beda banget gitu, udah bukan dia yang aslinya. Tanpa berlama-lama di situ saya langsung ngajak turun bah, dan dia tuh saya suruh duluan. Dia kan saya turunnya mundur nih bah, kalau madep depan kan bahaya, takut ngejungkal atau gimana, jadi saya mundur. Nah di situ pas udah lepas dari webbing, udah nyampe bawah lah, gua nengok ke bawah itu udah nggak ada dia gitu. Saya ngeliat udah nggak ada dia, ada tasnya doang, jadi saya bawain. Di situ saya turun lah ya kan, nyampe di pos 1 saya
Ya pokoknya gue ceritain kayak yang di awal itu, gue ngeliat ini mandi segala macem, saya nangis. Kira si abah, si sesepuh lah bilang, Kuncen sini, oh waktu 2002 itu pernah ada anak kecil katanya hilang juga, nggak balik-balik main ke situ. Ya berempat 3 orang atau 4. Ada katanya masuk ke alam goib. Terus kata si ibu ini langsung nembali nih, kayak itu mah kemungkinan wallahu alam ya, kalau emang udah takdir nggak bakal bisa balik lagi Gue sedih banget dong. Akhirnya gue langsung ngomong nih, ini gimana nih Bu, apa saya pulang nggak bawa teman saya kayak gimana, takut ya namanya orang tua kan. Gue disuruh telepon sama keluarganya nih, sama si abah ini gue suruh telepon keluarganya. Sedangkan di situ kan gue nggak ada nomor telepon keluarganya ya. Dan di situ gue masih pakai HP Samsung yang pencet-pencetan lah, bukan Android. Gue telepon orang tua gue nih, mak gue. Gue telepon, akhirnya mak di mana, di rumah. Kenapa? Bisa tolong ke rumahnya si ini gak, temen gue. Mang kenapa? Udah minta tolong, samperin lah. Nih ada nih udah sama emaknya, ibunya, dikasih. Itu gue ngomong bener-bener gugup banget bang. Gue sambil segan ya kan, sambil nangis gitu. Kenapa Mit, ada apa, kenapa nangis? Gue gak bisa cerita bang, gak bisa sama sekali. Akhirnya ditepak nih dengkul gue, udah cerita aja gitu. Semua ceritain. Akhirnya gue cerita kan, ini Bu, si ini ya kan hilang anak ibu dari tadi maghrib itu sampai sekarang belum ketemu begitu. Gue nggak cerita semuanya kan, kalau bisa ibu kesini hari ini juga malam ini. Nah terus ya udah dong, si abah ini langsung kasih alamat yang jelasnya. Gue SMS kayak gue kirim alamatnya Der. Nah di situ udah tuh dibales tuh SMS gue kayak, iya saya kesana sekarang. Dia motoran nih berdua, yaitu pokoknya jam 10 hampir jam 11 lah ya. Nyampe Galamak Muda itu, nyampe bang jam 1-an keluarganya. Di situ langsung nangis, saking panik itu tinggalin motornya lah di pinggir jalan itu, nangis mana anak saya. Dia sambil meluk gua kan, mana anak ibu, mana disebut namanya kan, mana. Tenang dulu, tenang, kata si abah ini. Udah duduk, dikasih minum, dikasih makan lah, cemil-cemilan. Akhirnya gue disuruh ceritain, dibantulah mas abah sama ibu ini ceritain dari awal yang tadi gue cerita itu, yang kejadian sampai akhir. Nangis sejadi-jadinya bang, kejar banget, sampai bapak ibunya ini kayak ya adu argumen lah, debat lah. Iya debat, lu gimana sih gitu, biasa debat. Udah jangan debat. Akhirnya si abah ini bilang, udah nggak usah debat gitu, nggak usah berantem lah. Kita besok pagi nih sekitaran jam 8, insya Allah kita bantu cari sama warga setempat, sama tim ranger lah, tim ranger situ. Ya udah dong, gua senang, keluarga juga senang ya kan. Udah tuh, singkat cerita pagi lah bang, jam 7 kita ya udah bangun, kita dikasih sarapan, baik banget orang situ, baik banget. Karena sarapan udah pada ngumpul semua tuh di situ. Jadi adalah kisaran 8 gitu, 8 orang kayak tim ranger gitu, kayak gua, abah, orang tuanya sama ibu bapaknya nih. Jadi total pokoknya 14 orang. Dan abangnya anaknya ini, adiknya nggak dibawa, tunggu di rumah ibu itu. Ya udah tuh lanjut jalan. Sepanjang jalan itu pokoknya nangis lah keluarga. Ibunya nangis terus, bapaknya biasa aja, nangis terus. Nah tibalah di kayak pohon bambu gitu bang, yang gua sebelumnya itu. Oh yang ketemu si iya itu temen gue ini. Tiba akhirnya gue disuruh sama warga situ ceritain nih kronologinya. Ya udah dong, gue ceritain awal saya di sini gini yang tadi gue ceritain itu. Ibunya nangis dong, pasti anak saya masih ada, karena kan gue bilang dia masuk ke situ, yang gue lihat itu sampai digini bang pohon bambunya, itu anak saya masih ada pasti. Ditarik dong ibu-ibu itu sama bapak nih, udah bu jangan bu, tarik juga sama suaminya, jangan. Dia tuh lanjut jalan lagi bang, nyampe lah di pos 1 ini, gue ceritain lagi kronologinya. Lu istirahat ya? Iya. Di saung lah,
Gue ceritain lagi kronologinya kayak gini, terus dia ngomong apa, yang dia ucap tuh apa. Ibunya ini makin histeris banget bang. Dari situ kita lanjut jalan dong ke arah yang mau ke puncak, tapi sebelum banget nih, nah kan ada jalur tuh. Gua ceritain lagi, nah di sini waktu kemarin itu saya ngeliat teman saya ini awalnya ngeliat sosok perempuan, dia kayak dipanggil gitu sini, dan dia pengen nyamperin, dan saya lihat juga emang bener ada di bawah situ. Terus dia mau nyamperin, saya tarik dong. Udah akhirnya saya langsung ajak jalan. Si ibu ini, anak saya pasti ada di sini gitu. Udah bu, tenang ya. Nah gak lama kemudian itu ada suara minta tolong bang. Kita semua itu dengar, semuanya kita dengar kayak tolong. Iya banyak lah. Tuh anak saya tuh, saya tahu banget saya ngelahirin, suara anak saya tuh kayak gimana. Anak saya masih hidup. Udah bu tenang, kita cari. Jadi 4 orang ini turun ke bawah bang, kayak buka jalur lah, turun ke bawah, yang lain nungguin di atas. Nggak ada siapa-siapa, sepi. Ya udah naik lagi dong, kita lanjut jalan nih, rame-rame 14 orang itu kita lanjut jalan. Di sebelah kiri itu pas banget sebelum puncak, dikit lagi mau ke puncak, ada suara minta tolong di sebelah kiri lagi. Minta tolong lagi, dan suara itu juga temen gue lah, anak si ibu ini. Ibunya makin histeris dong. Wah, jadinya itu pokoknya. Akhirnya di situ ya 5 orang lah nyamperin. Nah, udah nyampe tempat yang suara tersebut ini, bilang, "Nih, saya nemu sendal." Bilang. Soalnya emang gue naik tuh pakai sendal, Bang. Ya, kayak sendal gunung kan, sendal Eiger gitu. "Coba Pak, bawa sini tolong." Nah, keluar dari kayak hutan-hutan gitu kan, lebat tuh. Keluar, ditaruh nih sendalnya, taruh di bawah. Gue ambil tuh, sepasang bang, itu sendal dia. Nah, dan si ibunya ini kayak nyingkirin gue, "Coba lihat." Diambil dari tangan gue. "Ini sendal anak saya." Sampai diciumin ya kan. Dia sambil, pokoknya itu, "Ini beneran sendal anak saya ini. Anak saya berarti masih ada. Gak mungkin anak saya meninggal atau hilang atau gimana." Pokoknya bener-bener research di situ. Ya termasuk gue, termasuk orang-orang setempat juga kayak ya turut berduka lah gitu ya, kayak pengen nangis gitu, ikut sedih lah ya pasti. Dan di situ gue posisikan teman gue ya, gue sampai ngebayangin ya dia itu ibu gue lah ibaratnya. Kalau gue hilang pasti orang tua bakal kayak gini nih gitu. Jadi gue ikut nangis juga di situ bang. Dia tuh akhirnya udah bu, dipeluk lah sama suaminya, udah mah kita tenang dulu gitu. Ya debat lagi lah biasa soal keluarga gitu. Udah tuh kita di bawah kaki puncak batu yang batu-batu. Dia bilang, "Nah, gue cerita di sini nih yang tempat sosok banyak banget nih, Pak gitu. Kayak nyambut dia lah gitu." Ya tuh itu kan kisaran jam 2:30, jam 3 lah ya. Akhirnya si ibu ini bilang, "Saya nggak mau pulang, saya harus dapetin anak saya." "Iya bu, pokoknya kalau jam 5 atau 5:30 mau maghrib, atau mau maghrib pun kalau belum ketemu juga kita nggak bisa maksain, karena mau nyari kemana lagi." Nah jam 2:30 itu kita mencar bang. Cuman gua sama ada 2 nih warga lokal, gua 2 sama warga lokal sama bapak sama ibunya temen gue ini lewat jalur biasa. Ketemuan lah di pos 1 itu di Saung. Iya kan gua nggak tahu jalur ya, tiba-tiba mereka udah di situ aja. Ya udah tuh, itu udah jam 5 lewat. Akhirnya ya udah kita turun aja. Di situ dinasihatin si ibu ini, "Ya udah ikhlasin aja bu, ya pokoknya segala macem lah diomongin, dinasihatin, dikasih arahan." Dia tetap nggak mau pulang. Ya udahlah, dinasihatin lagi terus. Ya udah dia turun, digendong lah sama suaminya turun ke bawah. Tibalah kita kayak udah ngelewatin goa, ngelewatin bambu-bambu. Tiba kita di tempat tersebut tuh yang tempat kita singgah di awal. Buat ibu-ibu yang warung di situ. Itu keluarganya nangis, kayak ibunya, abangnya, adiknya juga kan, itu kan abang adik nggak ikut ke puncak ya, nggak ikut naik. Itu nangis semua, kayak kita juga semuanya nangis lah, merasa ya gimana sih, sedih banget, bener-bener terharu, bener-bener wah pokoknya di situ gue ngerasain sedih ya. Nangis juga, gue ikut nangis. Ya udah tuh di situ kita istirahat, kita
ya pokoknya ngobrol-ngobrol lah. Dan sepanjang malam itu keluarganya itu kayak ibunya, bapaknya, abangnya, adiknya tuh nangis terus bang sampai subuh itu. Yang gue lihat juga nggak tidur, gue juga nggak bisa tidur ngelihat kayak nangis terus. Pagi lah pokoknya jam 9 lah kita mau pamitan mau pulang karena kan nggak mungkin kita nyari lagi gitu. Dan ada juga yang ngomong kita mau cari lagi apa gimana. Ada yang nyebut satu, udah kalau emang kayak udah nggak ada ya udahlah gitu kan, daripada nanti banyak malah berkelanjutan. Soalnya emang udah banyak yang hilang katanya kan, gue nggak tahu. Ya udah tuh di situ gue mutusin buat balik. Ya gue kan jadi gue bawa motor sendiri lah, kayak rela nih dibawain sama abangnya. Gue jadi balik berlima tuh, 3 motor balik ke Jakarta. Ya malamnya itu kayak bikin tahlilan, ya pengajian lah, baca yasin, hadorot segala macem. Pokoknya dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, bahkan sampai 40 hari, 100 hari pun gitu. Dan gue tuh besoknya itu kan malamnya kayak tahlilan ya. Besoknya itu gue langsung nanya, gue cerita sama orang tua gue nih, emak gue nanya, ya kalau gue ini ya alhamdulillah untung Hamid ada yang jagain gitu, jadi nggak terpengaruh. Maksudnya ibaratnya kalau gue selalu ngikutin temen gue jejak kemanapun temen gue melangkah atau hilang begitu aja, pasti gue bakal ikut hilang. Dan orang tua gue bilang kayak itu masih ya pokoknya itu keluarga Hamid lah yang udah nggak ada jagain. Kan gue nggak paham ya. Udah 7 hari kemudian setelah malam ke-7 nih tahlilan, besoknya itu kayak gue diajak ke makam buat kayak bikin kuburan lah, tapi nggak ada jenazahnya. Sebuah apa sih namanya ya bahasanya buat tuh kenangan simbolis. Iya gitu. Jadi kayak biar jarah atau gimana lah kata keluarganya. Ya udah kita di situ, ya sedih banget lah gitu kan, jenazahnya belum ketemu. Dan di situ sampai sekarang bang, sampai sekarang nggak ketemu juga ya. Udah 12 tahun ya, udah ada lama banget ya, udah 12 tahun emang. Jadi kayak ya gue juga bingung kayak dia meninggal atau hilang atau gimana. Kalau misalnya dia nggak meninggal berarti masa sih bertahan gitu sampai 12 tahun selama ini gitu. Jadi ya positif semua keluarganya dan warga situ ya dia meninggal. Dari situ tuh gue kejadian kayak ya gue bengong aja bang, kayak apa sih ya kehilangan lah ya. Iya bener, karena gue temen dia tuh temen kecil gue banget bang. Ya gue tahu dia, gue ya pokoknya tahu banget lah keluarganya, dia juga tahu banget kayak gimana gitu. Gue juga tahu semuanya. Ya pokoknya selama dari setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 2015 itu gue tuh selalu kayak didatangin dia bang, kayak bahkan pagi, siang, sore, malam kayak assalamualaikum, suaranya assalamualaikum. Itu kadang suara dia nih, assalamualaikum Hamid. Gue pertama-tama gue samperin kok nggak ada. Gue inget nih, ya Allah udah nggak ada gitu. Ya udah tuh beberapa hari kemudian malam nih bang, kisaran abis isya, ketok-ketok, tok-tok, assalamualaikum Hamid, main yuk. Mak gue denger, gue usah disamperin, itu mah ngejelemain doang kali gitu. Mak gue denger, dan bahkan pun gue di kamar tuh berasa dia tuh ada. Bahkan dia kan suka nginep di rumah gue di kamar gitu. Gue lagi kayak main HP nih, main HP itu kayak main game gitulah. Di situ dia tuh ada bang, ada banget kayak suara batuknya dia. Gue sampai kaget, gue keluar, gue cerita sama mama gue, ya mungkin kangen atau gimana. Ya udah kirim doa aja, kirim doa sebagai teman yang baik. Ya udah sampai ya sekarang alhamdulillah sih udah nggak pernah kejadian kayak gitu. Ya udah mungkin segitu doang bang yang bisa gue ceritain. Oke teman-teman, segitu dari cerita dari Hamid tentang pengalaman pendakiannya di 2010 ke Gunung Menara. Dan ternyata ada salah satu temannya yang hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan, yang mungkin bisa kita anggap udah nggak ada ya. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat mengirimkan doa ya buat almarhum yang udah nggak ada. Amin. Dan ada yang pengen tanya nih tentang pendakian lo, yang sebenarnya sih ya apa ya, sedih iya tapi serem juga. Tuh.
terus bisa dibilang ya teman kecil yang lu bilang kan ya, teman kecil, dan endingnya sampai sekarang kita nggak tahu, bingung sendiri. Tapi ya semoga Allah bisa nerima dia di sisi Allah lah ya. Ibaratnya gue berat banget sih ngomongnya, masalahnya orangnya nggak ada itu endingnya. Gue nggak tahu bakal endingnya akan sedih ini gitu loh. Tapi ada yang mau gue tanyain sih sebenarnya dari pendakian lu ini. Jadi waktu si dia naik dan melihat pertama kali ada sosok perempuan yang coba gini-gini dia, bisa dijelasin nggak sih? Maksudnya gini, bisa dijelasin nggak sih itu sosoknya wanitanya kayak gimana? Terus yang kedua, penyambutannya itu apakah ada komunikasi dari orang-orang yang di bawah itu? Itu yang pertama, gimana tuh? Nggak ada kayak komunikasi sih, enggak bang. Jadi yang gue lihat pertama kali ya itu sosok perempuan kayak manggil dia doang nih. Gue enggak, jadi matanya tuh ke temen gue doang. Yang gue lihat tuh sosoknya ya biasa bang. Kalau kayak orang di film-film kan kayak ibarat kuntilanak putih lah bajunya, ini enggak. Kayak pakai baju sehari-hari gimana sih, rambutnya yang nggak begitu panjang, seginilah sedang. Kayak ya pokoknya pakai orang-orang jadul banget gimana sih gitu. Apakah pakai jarik juga? Iya. Ya pokoknya zaman-zaman dulu pakai baju daerah lah. Di situ. Terus kalau misalkan berarti nggak ada komunikasi sama sekali ya kata orang-orang nyambut dia itu. Nggak ada. Tapi kelihatan orangnya itu diri di kanan kiri gini terus kayak nyambut dia gitu. Itu kelihatan banget bang. Dan di situ gue ngelihat di atasnya puncak itu kan, gue ngelihat kayak jadi kanan kiri ini orang panjang. Kayak ada anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, anak muda, ibu-ibu, kayaknya banyak banget. Dan itu pakainya tuh zaman dulu kayak pakai perkampungan lah ya. Kemben lah, pakai kain segini doang tuh. Kalau ibu-ibu gimana sih? Ada yang bawa kayak topi sawah, ada yang bawa arit segala macem lah. Orang-orang ada yang pakai caping kayak gini iya, juga. banyak lah pokoknya. Di situ ya gue sedih lah. Dan dia tuh kayak manggilin temen gue banget gitu, nggak ada komunikasi. Dan yang gue denger tuh cuman kayak udah gue disuruh pulang aja pokoknya. Oke, yang kedua nih, waktu si almarhum, gue bisa bilang almarhum lah ya sekarang ya, waktu si almarhum ini ketemu lu di pohon bambu-bambu itu, kan lu sempet narik dia tuh. Ada kata-kata atau ada isyarat tertentu nggak sih yang terakhir lo lihat dari sebelum dia hilang di dalam bambu-bambu itu? Nggak ada. Dia tuh diem aja nggak ngomong. Kayak pokoknya gue bawel kan, lo kemana? Gue ngeliat lu ini. Matanya kosong. Itu kayak udah bukan dia. Tapi itu dia, tapi apa sih beda banget. Bukan dia yang aslinya gitu bang. Nggak ngomong sama sekali, udah langsung pergi aja dia. Jadi pada intinya emang dia nemuin, lu ketemu dia terakhir kalinya di situ, Iya. Di pohon bambu itu. Bisa dijelasin nggak sih, Mit, sebenarnya sosok almarhum ini orangnya bagaimana? Terus lu kenal kan katanya dari kecil. Terus perasaan apa yang lu rasain sampai saat ini ketika lu menceritakan ini? Sedih ya? Yang pertama ya merasa sedih banget ya pasti. Ya kehilangan lah. Dan gua cerita di sini juga kan kayak berasa dia tuh ada bang, kayak ada aja tapi gua ya nggak ngeliat lah gitu. Cuman kayak ada aja, kayak nontonin kita gitu. Berasa banget ada. Dan gue ya kalau gue tadi mau nangis sama nangis bang, cuman gue tahan aja. Dan dia tuh orangnya kayak setiap main sama gue dari kecil ya, pokoknya gue tau lah gimana sih anak kecil main segala macam dimainin dulu sampai gede, sampai dia umur 17. Dulu tuh gue dulu dari 5 tahun bang, gue 12 tahun dia 17, udah lulus SMK lah bisa sebut. Dia orangnya baik banget, sama temen tuh baik banget. Dan dia tuh cuman satu kekurangan, bukan kekurangannya, kayak masalah dia tuh di keluarga bang, bahasanya kayak broken home lah. Dia
beban banget lah, gue nggak tahu atau gimana masalahnya. Dia meskipun banyak masalah atau gimana, yang setahu gue itu dia kuat. Dia selalu ngehibur diri dia sendiri supaya dia nggak kelihatan kayak lemah atau gimana. Padahal dia banyak banget masalah. Dan pada akhirnya gue anggap ya kekuatan. Jadi selama dia nahan diri dia bisa kuat, dia bisa selalu tersenyum, itu udah lemah. Udah bener-bener capek banget lah. Dia iya. ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya dari lebih banyaknya dari cerita lu ini kita banyak belajar sih, Mit, ya kan? Betul. Ya, walaupun di sela-sela cerita lu emang banyak kejadian yang nggak masuk di akal dan emang bisa dibilang tadi perkampungan gaib ya nggak sih, Mit? Bisa dibilang gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Karena ada satu cerita yang gue inget, ada dulu film namanya Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir tuh filmnya, jadi mereka mencari salah satu temannya yang ternyata temannya tuh udah di alam gaib dan percis kayak cerita lu tadi. Dia minta tolong, suaranya kedengeran. Padahal dia itu di depannya, cuman kita nggak bisa lihat dia. Nah itu yang paling ditakutin ketika pendakian sih, men, sebenarnya. Sebenarnya pendakian itu ketemu hal-hal gaib, ketemu hal mistis itu masih, ya bisa gue bilang emang serem. Tapi ada yang lebih serem. Yang lebih serem tuh yang menurut gue, Mit, ketika gue bisa lihat lu, tapi lu nggak bisa lihat gue. Nah, itu berarti kita udah beda alam. betul. Oke nih, Mit, tadi kan lu udah cerita dari awal sampai akhir nih. Dan banyak banget pelajaran yang udah diambil sama teman-teman di rumah tentang cerita lu ini. Kira-kira nih, dari lu sendiri, pesan-pesan apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman? Dari gua sih ya Bang, buat para pendaki, dimanapun gunung berada, manapun kita melangkah ke suatu pegunungan itu, yang paling penting kita jaga sikap, jaga etika, jaga ya bicaralah, jaga kesopanan. Karena setiap gunung dimanapun dia memiliki sejarah dan legendanya masing-masing. Ya, sejarah dan legenda itu, ya tadi gue sempat ngobrol sama lu kan. Ya sebenarnya setiap gunung tuh ketika kita tahu sejarahnya, Betul. tahu legendanya, kita akan lebih bisa menikmati pendakian tersebut. Karena balik lagi ya, Mit, ya, ada kehidupan nih sebelum kita di situ. Itu dia. Itu sih. Dan buat teman-teman semua, paling gitu aja cerita gue sama Hamid. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen Hamid Misteri. Betul. Dan jangan lupa buat ngobrol.com, subscribe, like, komen juga. Dan terima kasih nih, Mit, sebelumnya udah Sama-sama Bang Nyambe. Bekasi. Dan mungkin buat teman-teman rumah, stay tune terus di ngobrol.com.